Om Swastiastu. Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran kali ini, yaitu video pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 2. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang Ramayana. Sebelum kita memulai video pembelajaran kita kali ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Om Awi Genam Astu Nama Sidang. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu siswa dapat memahami tentang cerita Ramayana. Siswa dapat menceritakan secara singkat cerita Ramayana, dan siswa dapat membedakan tokoh-tokoh yang baik dan yang tidak baik dalam cerita Ramayana. Nah, anak-anak, kita mulai pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian dari cerita Ramayana. Ramayana adalah kitab suci agama Hindu yang termasuk dalam Itihasa. Dalam kitab Ramayana menceritakan tentang kisah Sang Rama. Rama adalah putra mahkota dari kerajaan Ayodhya Pura. Kisah Ramayana ditulis oleh Resi Agung yang bernama Bhagawan Walmiki. Nah, anak-anak, berikut ini adalah cerita singkat tentang cerita Ramayana. Om Swastiastu. Kitab Ramayana merupakan bagian dari kitab Itihasa yang disusun oleh Resi Walmiki, mengisahkan turunnya awatara ketujuh, yaitu Sri Rama, untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran moralitas dan menegakkan ajaran Dharma. Dalam bahasa Sanskerta, kata Ramayana bersumber dari kata Rama dan Ayana yang berarti perjalanan Rama. Dari seluruh isi kitab Ramayana terbagi ke dalam 7 kanda yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Adapun 7 kanda tersebut adalah sebagai berikut. Balakanda. Kitab Balakanda merupakan bagian pertama dalam kitab Ramayana, di mana dikisahkan pada awalnya Raja Kerajaan Kosala dengan ibu kota Ayodhya yang berasal dari dinasti Surya, yaitu Prabu Dasarata yang memiliki 3 permaisuri, di antaranya Dewi Kosalya, Dewi Kakayi, dan Dewi Sumitra. Dewi Kosalya berputrakan Sang Rama, Dewi Kakayi berputrakan Sang Bharata, dan Dewi Sumitra berputrakan Laksmana dan Satrugna. Mengisahkan sejak zaman kanak-kanak hingga mulai berguru pada Bhagawan Wasistha. Dan setelah masa pendidikannya selesai, Sang Rama ikut Sayembara atas petunjuk para Brahmana ke Mithila, ibu kota kerajaan Wideha, yang dipimpin oleh Raja Janaka. Dalam Sayembara tersebut dinyatakan bahwa kesatria manapun yang mampu mengangkat dan membentangkan busur pusaka anugerah Dewa Siwa, maka berhak menjadikan putrinya sebagai permaisuri. Hingga dari kemenangan itu, Sang Rama memperoleh Dewi Sita sebagai istrinya. Ayodhya Kanda. Kitab Ayodhya Kanda mengisahkan tentang Prabu Dasarata yang akan menyerahkan kuasa kepada Sang Rama sebagai pewaris tata kerajaan Ayodhya. Namun karena Prabu Dasarata telah berjanji untuk menjadikan Bharata, putra Dewi Kakayi, sebagai pewaris tata kerajaan, mengakibatkan terjadinya kemelut di hati Raja Dasarata. Karena sesuai tradisi, putra tertua harus dijadikan sebagai pewaris tata kerajaan. Namun di sisi lain, Prabu Dasarata harus menepati janji kepada Dewi Kakayi untuk menjadikan Bharata sebagai Raja Ayodhya yang baru.
Maka dengan bijaksana Sang Rama rela keluar dari istana agar Bharata bisa dinobatkan sebagai raja. Namun karena Prabu Dasarata merasa bersalah atas keputusannya yang telah mengangkat Bharata sebagai Raja Ayodhya hingga menyebabkan Sang Prabu jatuh sakit dan akhirnya wafat. Berlanjut dalam pengembaraan selama 14 tahun di tengah hutan, Sang Rama beserta Dewi Sita dan ditemani oleh Laksmana menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan, serta begitu banyak pembelajaran yang dialami selama masa pengembaraan tersebut. Aranyaka Kanda. Kitab Aranyaka Kanda mengisahkan Sang Rama menikmati kehidupannya di tengah hutan dengan menemui para pertapa dan memohon restu kepada mereka. Di samping itu, Sang Rama dan Laksmana berjuang untuk mengalahkan semua raksasa yang mengganggu kehidupan para pertapa. Hingga dikisahkan kedatangan Surpanaka, yaitu adik dari Raja Rawana, untuk menggoda Laksmana dan Sang Rama. Meskipun telah berubah wujud dari raksasa menjadi wanita cantik, namun tetap saja Laksmana maupun Sang Rama tidak tergoda oleh kedatangan Surpanaka. Karena kesal hati, maka Surpanaka semakin menggoda keduanya, hingga pada akhirnya Laksmana melukai hidung Surpanaka, dan seketika itu pula Surpanaka kembali pada wujud aslinya sebagai raksasi atau raksasa wanita, dan melaporkan kejadian itu kepada Rawana. Karena diprovokasi oleh adiknya, maka Rawana mendatangi kediaman Rama di tengah hutan bersama Marika. Dengan Marika berubah wujud menjadi seekor kijang emas, hingga Dewi Sita tertarik dan meminta Sang Rama untuk menangkapkannya sampai jauh ke tengah hutan. Di saat Marika terkena panas Sang Rama, maka terdengarlah jeritan oleh Dewi Sita yang dikiranya itu adalah suara dari Sang Rama. Hingga dengan segera Laksmana disuruh menyusul Sang Rama oleh Dewi Sita ke tengah hutan. Namun karena khawatir meninggalkan Dewi Sita sendirian, Laksmana membuat sebuah lingkaran sakti yang tidak akan mampu ditembus oleh hewan maupun raksasa. Dengan strategi cemerlang oleh Raja Rawana, hingga dapat langsung mendekati Dewi Sita dengan menyamar sebagai seorang Brahmana tua dan berpura-pura minta pertolongan Dewi Sita, hingga sampai pada saat Dewi Sita keluar dari lingkaran saktinya tersebut, maka Rawana langsung berubah wujud dan membawa pergi Dewi Sita. Dalam usaha penculikan tersebut diketahui oleh Jatayu, hingga terjadi pertarungan yang sangat sengit dan Jatayu dapat dikalahkan oleh Rawana. Dan setelah Sang Rama mengetahui bahwa Dewi Sita telah hilang, maka melalui pencariannya tersebut, Sang Rama berjumpa dengan Jatayu dan menceritakan kejadian yang ia alami hingga Dewi Sita yang telah diculik oleh Rawana. Kiskindha Kanda. Bagian Kiskindha Kanda mengisahkan bagaimana Sang Rama amat bersedih karena mengetahui Dewi Sita telah diculik oleh Raja Rawana. Namun tidak lama Sang Rama mendapatkan petunjuk dari para pertapa agar bertemu dengan Sugriwa melewati hutan belantara untuk bisa sampai di Gunung Resi Muka. Dalam Kiskindha Kanda dikisahkan pula awal pertemuan Sang Rama dengan Hanuman, hingga Sugriwa berhasil menjalin kerjasama dengan Sang Rama untuk mendapatkan kembali tahtanya di kerajaan Kiskendha yang sebelumnya dikuasai oleh Raja Subali, yaitu saudara dari Sugriwa sendiri. Sundara Kanda. Bagian kisah Sundara Kanda mengisahkan tentang Hanuman Duta yang ditugaskan oleh Sang Rama untuk mencari Dewi Sita di kerajaan Alenka. Karena dengan kesaktian yang dimiliki oleh Hanuman, maka dengan mudah ia menyelinap masuk ke dalam istana Alenka, hingga pada akhirnya Hanuman pun berhasil bertemu dengan Dewi Sita dan menyampaikan pesan dari Sang Rama.
Setelah bertemu dengan Dewi Sita, Hanuman tidak langsung kembali ke Kiskendha, namun melakukan kekacauan di kerajaan Alenka dengan maksud agar kedatangan dirinya diketahui oleh Rahwana. Selanjutnya, Hanuman pun membiarkan dirinya diadili dan dibakar di alun-alun kerajaan Alenka. Namun akibat kecerdikan Hanuman yang tidak disadari oleh Raja Rahwana, maka dengan api yang menyala pada ekornya tersebut, Hanuman membakar seluruh benteng pertahanan istana kerajaan Alenka. Yudakanda. Yudakanda merupakan kitab ke-6 dalam Ramayana yang mengisahkan Sang Rama, Laksmana, Hanuman beserta Raja Sugriwa dan seluruh pasukan Wanara menyiapkan penyerangan ke negeri Alenka. Namun karena terhalang oleh lautan yang luas, Sang Rama merasa khawatir pasukannya tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya Sang Rama yang tidak mendapatkan petunjuk mengangkat busur dan mengarahkan anak panahnya ke tengah laut bermaksud untuk mengeringkan lautan. Namun dengan segera Dewa Baruna memohon ampun dan memberikan solusi agar Sang Rama beserta pasukannya membangun jembatan penghubung dari daratan India ke negeri Alenka. Dikisahkan dalam Yudakanda, terjadi sebuah perang besar setelah Sang Rama beserta pasukannya berhasil memasuki wilayah kerajaan Alenka. Hingga perang besar tersebut berakhir setelah dikalahkannya Raja Rahwana oleh Sang Rama. Berlanjut setelah perang usai, Dewi Sita menunjukkan kesucian serta kesetiaannya kepada Sang Rama dengan masuk ke dalam api suci, dan terbukti bahwa Dewi Sita berkata jujur. Selanjutnya dikisahkan kepulangan Sang Rama beserta Dewi Sita ke Ayodhya yang disambut baik oleh Prabu Bharata dan sekaligus menyerahkan tata kerajaan Ayodhya kepada Sri Rama. Uttarakanda. Uttarakanda merupakan kanda terakhir dalam kisah Ramayana. Isinya menceritakan keadaan di kerajaan Ayodhya, di mana Dewi Sita yang tengah mengandung memiliki keinginan untuk memberikan persembahan kepada para Brahmana di tepi sungai Gangga. Selanjutnya, Sri Rama beserta para penasihat kerajaan mendiskusikan tentang niat baik permaisurinya tersebut. Namun tidak disangka, para penasihat menyatakan secara jujur bahwa rakyat Ayodhya menyaksikan kesucian Dewi Sita yang sekian lama diculik oleh Raja Rahwana. Atas semua perbincangan dengan para penasihat, maka diputuskanlah bahwa Dewi Sita dapat memenuhi keinginannya mengunjungi para Brahmana dengan maksud menghindarkan Dewi Sita dari segala isu yang ada. Pada akhirnya, Dewi Sita pun tahu atas pergunjingan yang terjadi di kerajaan. Dan sampai pada Dewi Sita melahirkan putra kembar yang diberi nama Kusa dan Lawa pada pengasingannya yang kedua tanpa ditemani Sri Rama. Kisah Uttarakanda berakhir saat Dewi Sita kembali kepada Sang Pencipta setelah pengakuan sucinya terbukti di kerajaan Ayodhya. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kita bisa melihat tokoh-tokoh baik dan tokoh-tokoh yang tidak baik yang diceritakan dalam cerita singkat Ramayana. Contoh tokoh yang baik: Raja Dasarata, Sang Rama, Dewi Sita, Laksamana, dan Bharata. Tokoh yang tidak baik: Rahwana, Surpanaka, Marica, dan para raksasa yang ada di dalam hutan. Nah anak-anak, untuk melatih pemahaman kalian tentang video pembelajaran tadi, silahkan kerjakan soal-soal berikut ini.